Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 06 SAKP 002. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen dalam PT Pertamina. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Vina Ratnasari SE MAK. Nama saya Adi Kurniawati. Saya Adila Aryani. Saya Andi Amalia Putri. Latar belakang PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero merupakan salah satu perusahaan besar BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang perminyakan. Bisnis ini yang dijalankan oleh PT Pertamina Persero ialah pengolahan minyak yang dimulai dari hulu hingga hilir dan pemasaran. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi milik negara. PT Pertamina Persero merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap laju perekonomian negara Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membutuhkan suatu bahan hasil dari pengolahan minyak yang dijalankan oleh PT Pertamina Persero untuk menjalankan bisnisnya. PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia atau National Oil Company yang bergerak sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Permina. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan setelah merger dengan PN Pertamin di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN Pertamina dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang minyak dan gas bumi. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui peran sistem pengendalian manajemen dalam operasional perusahaan PT Pertamina. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui keefektifan penerapan sistem pengendalian manajemen dalam mencapai tujuan PT Pertamina. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruh penerapan sistem pengendalian manajemen dalam membantu penyelesaian tantangan PT Pertamina. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama dapat memberikan informasi sistem pengendalian manajemen perusahaan. Yang kedua diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga diharapkan mampu membantu banyak pihak dalam sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 di sini membahas tentang profil sejarah singkat PT Pertamina, visi dan misi tujuan, tata nilai perusahaan, struktur organisasi, penganggaran dan keuangan, perencanaan strategis dan operasional, pelaksanaan dan pengukuran kinerja, pengawasan dan evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu profil sejarah singkat PT Pertamina. Sejarah singkat PT Pertamina. Pertamina adalah perusahaan energi terintegrasi Indonesia yang terus berinovasi dan berupaya maksimal untuk menghidupkan energi selama lebih dari 6 dekade. Pertamina secara konsisten memperluas keunggulan dalam setiap eksplorasi, produksi, dan aktivitas bisnis lainnya. Untuk menyediakan energi ke seluruh dunia, Pertamina mengirimkan energi ke kota-kota perbatasan terpencil. Pertamina juga bersemangat untuk berkolaborasi dengan masyarakat global demi mewujudkan transisi energi untuk mencapai tujuan bersama dunia dalam menurunkan pemanasan global dan mencapai keberlanjutan energi. Yang pertama ada sejarah Pertamina itu dimulai pada tahun 1957. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau disingkat sebagai Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina. Hingga saat ini,
pada 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara atau PN Permina. Kemudian PM Permina bergabung dengan PM Pertamin menjadi PM Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau Pertamina pada 20 Agustus 1968. Selanjutnya 1971, melalui Undang-Undang Nomor 8 1971, pemerintahan mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligation atau PSO dilakukan melalui kegiatan usaha. Selanjutnya 2003 berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2003, tanggal 18 Juni 2003, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara berubah nama menjadi PT Pertamina Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga hilir pada 10 Desember 2005. Pertamina mengubah lambang kedaulatan menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Selanjutnya, 2006, pada 20 Juli 2006, PT Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina Persero mengubah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada 10 Desember 2007. Kemudian, tahun 2011 Pertamina menyempurnakan visinya yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Melalui RUPSLB tanggal 19 Juli 2012, PT Pertamina menambahkan modal di tempat atau di sektor serta memperluas kegiatan usaha perusahaannya. Selanjutnya 2015, pada tanggal 14 Desember, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal yang ditempatkan dan diambil bagian oleh negara serta perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta Nomor 10 tanggal 11 Januari 2016. Notaris Leni Janis Ishak, Sarjana Hukum. Selanjutnya 2016 pada tanggal 24 November, Menteri BUMN selaku RUPS sesuai dengan SK BUMN nomor S690-MBU-11-2016 menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan Dewan Komisaris, kewenangan atas nama Direktur Utama, pembagian tugas dan wewenang direksi, kehadiran rapat Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Visi, misi, dan tujuan PT Pertamina. Visi dari PT Pertamina adalah menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia, sedangkan misinya yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tujuan dari PT Pertamina adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta mengoptimalkan sumber daya perseroan untuk menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan nilai dan keuntungan sesuai prinsip perseroan terbatas. Pembahasan selanjutnya yaitu tata nilai perusahaan dari PT Pertamina. PT Pertamina memiliki 6 tata nilai perusahaan. Yang pertama, bersih, yaitu dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung kepercayaan dan integritas, serta berpedoman pada tata kelola korporasi yang baik. Yang kedua, ada kompetitif, yaitu berdaya saing regional dan internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, serta membangun budaya efisiensi dan penghargaan kinerja. Yang ketiga, percaya diri, yaitu berperan dalam membangun ekonomi nasional,
memimpin reformasi BUMN dan membangun kebanggaan nasional. Yang keempat, ada fokus pada pelanggan, yaitu mengutamakan kepentingan pelanggan dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kelima, komersial, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip bisnis sehat. Dan yang keenam, berkemampuan, yaitu dikelola oleh profesional yang bertalenta dan ahli teknis serta berkomitmen dalam pengembangan riset. Struktur organisasi PT Pertamina. Pertamina menjalankan usaha energi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sebagai holding company di bidang energi, fokus bisnis Pertamina adalah mengelola portofolio, mensinergikan bisnis seluruh Pertamina Group, mempercepat pengembangan bisnis baru, dan menjalankan program nasional. Kegiatan bisnis utama kini dijalankan oleh subholding yang terbentuk untuk mendorong operasional ekselensi, mengembangkan skala dan sinergi bisnis, mempercepat pengembangan bisnis dan kapabilitas, serta meningkatkan fleksibilitas dalam kemitraan dan pendanaan yang menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas penganggaran keuangan dari PT Pertamina. Di sini sudah ada tabel anggaran dari Pertamina. Melalui penganggaran ini, Pertamina memperkirakan peningkatan pendapatan sebesar 10,9% dari Rp631,05 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp700,00 triliun pada tahun 2022. Harga pokok penjualan diproyeksikan meningkat sebesar 10,8% mencapai Rp560,00 triliun. Dengan demikian, laba kotor diharapkan meningkat sebesar 11,3% menjadi Rp140,00 triliun. Beban operasional diperkirakan naik sebesar 7,1% menjadi Rp70,00 triliun. Sementara laba operasional diproyeksikan tumbuh sebesar 15,9% menjadi Rp70,00 triliun. Beban bunga diperkirakan naik sebesar 6,7% menjadi Rp8,0 triliun, dengan pendapatan lainnya meningkat 14,3% menjadi Rp4,0 triliun. Laba sebelum pajak diharapkan naik sebesar 17,1% menjadi Rp66,00 triliun, dengan pajak penghasilan sebesar Rp13,00 triliun, naik sebesar 15,3%. Laba bersih diproyeksikan meningkat 17,5% menjadi Rp53,00 triliun. Total aset diharapkan tumbuh 6,5% menjadi Rp1.150,00 triliun. Sementara total kewajiban diproyeksi meningkat 5,6% menjadi Rp750,00 triliun. Penganggaran ini mencerminkan komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan efisiensi dan pertumbuhan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan guna mencapai kinerja yang berkelanjutan dan menguntungkan. Selanjutnya, pembahasan mengenai perencanaan strategi dan operasional PT Pertamina. PT Pertamina mengadopsi perencanaan strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis, menciptakan nilai tambah, dan mendukung nilai enterprise melalui penyusunan roadmap, implementasi strategis komunikasi, dan penyusunan ESG financing. Mereka mengikuti framework 4PS di tingkat holding dan subholding, yaitu menyusun kebijakan, pelaksanaan program, pengukuran dan monitoring kinerja, serta publikasi kinerja dan rating. Dalam mewujudkan strategi keberlanjutan PT Pertamina pun menetapkan 10 fokus keberlanjutan, termasuk menangani perubahan iklim, mengurangi jejak lingkungan, dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Mereka berkomitmen pada dekarbonisasi dan pengembangan bisnis baru untuk menghadapi transisi energi dengan tujuan memberikan dampak positif kepada masyarakat demi keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya 2.7 pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Terdapat 4 elemen yang mengalami penurunan.
Empat elemen tersebut yaitu elemen 1, kepemimpinan dan akuntabilitas, elemen 3, penilaian risiko K3LL, elemen 12, customer focus, dan elemen 13, manajemen kontraktor dan pihak terkait. Masing-masing elemen tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan peranan penting SDM di terminal bahan bakar minyak (TBBM). Namun, dari 13 elemen yang terdapat dalam Pertamina Operation dan Service Excellence atau POSE, masing-masing sub-elemennya tidak memiliki cakupan dalam bidang human resource, atau dengan kata lain, tidak terdapat sub-elemen yang mendukung pencapaian kinerja SDM-nya, agar dapat membantu meningkatkan nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan pendekatan human resource yang lebih mendalam, sehingga dengan diberikannya usulan perbaikan pada beberapa aspek human resource, diharapkan dapat membentuk perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Karena peningkatan kinerja pada aspek human resource sangat berpengaruh bagi perusahaan, terutama dalam hal menciptakan nilai keuntungan bagi perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mengidentifikasikan Key Performance Indicator (KPI) terpilih yang dapat menunjang peningkatan nilai POSE dengan menggunakan rancangan Human Resource Scorecard. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja karyawan dengan mengimplementasikan metode Human Resource Scorecard. 1. Mengidentifikasikan strategi bisnis dengan jelas. Langkah pertama adalah memfokuskan pada implementasi perusahaan. Sasaran strategi harus jelas dan tidak samar-samar, seperti meningkatkan kehadiran di pasar internasional, memaksimalkan efisiensi operasi. 2. Membangun argumen bisnis untuk sumber daya manusia sebagai aset strategis. Menetapkan peran sumber daya manusia sebagai aset strategis perusahaan. Sukses atau tidaknya perusahaan ditentukan bagaimana mengimplementasikan strategi secara efektif. 3. Merancang dan melaksanakan manajemen pengukuran sumber daya manusia. Pengukuran kinerja sumber daya manusia menggunakan metode Human Resource Scorecard dengan menetapkan Key Performance Indicator (KPI). 4. Perspektif yang dipertimbangkan dalam KPI yaitu Human Resource Efficiency, Human Resource Performance Work System, Human Resource System Alignment, Human Resource Deliverable. KPI kemudian dikonfirmasikan dengan bagian HRD perusahaan dengan tujuan mensinkronkan rencana penelitian dengan kebutuhan perusahaan. Masing-masing indikator dalam tiap perspektif tersebut kemudian dikonfirmasi dengan HRD perusahaan dengan mengeliminasi KPI yang tidak berperan penting untuk menunjang peningkatan kinerja karyawan secara khusus dan peningkatan kinerja perusahaan secara umumnya. Berikut daftar Key Performance Indicator Human Resource Scorecard. 2.8 Pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan membantu manajer memantau efektivitas perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan, serta mengambil tindakan korektif sesuai dengan kebutuhan. Direksi menyelenggarakan pengawasan inter perusahaan dengan membentuk satuan pengawasan intern dan membuat piagam pengawasan intern. Satuan pengawasan intern tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada direktur utama. Untuk menjamin independensi dan mencegah intervensi dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit, Satuan Pengawasan Intern berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama. Satuan Pengawasan Intern melakukan fungsi sebagai berikut. 1. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. 2. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Satuan Pengawasan Intern Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Piagam Internal Audit Pertamina yang antara lain adalah melaksanakan kegiatan asuransi dan konsulting di seluruh unit kerja Pertamina. Pengawasan di sini dilakukan oleh PT Pertamina sebagai BUMN pembina yang bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan dan keuangan yang dilaksanakan, sehingga segala bentuk laporan memang harus sesuai dengan SOP dari Pertamina. Namun, untuk keberadaan laporan keuangan sendiri tidak jadi satu dengan Pertamina. Sistem pengawasan di Pertamina menggunakan sistem MySAP dan PKBL sendiri menggunakan sistem web online melalui gabungan sinergi dengan BUMN lain sebagai BUMN penyalur dana pinjaman.
Dalam melaksanakan pengendalian internal piutang yang dimaksimalkan oleh PT Pertamina pada program kemitraan dan binaan lingkungan, pasti ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini biasanya dikarenakan adanya komunikasi serta kurang mematuhi prosedur yang berlaku. Pada pelaksanaannya, pengendalian internal dari PT Pertamina sudah dimaksimalkan sesuai prosedur yang ada sehingga tidak keluar dari jalur TKO yang disusun. Namun, secara kenyataannya masih ada beberapa kendala terkait sistem yang diberlakukan oleh perusahaan pada PKBL. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Namun, arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan layanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan untuk menunjukkan bagaimana uang dihasilkan belanja publik, namun juga mencakup apakah uang tersebut dibelanjakan ekonomis, efektif, dan efisien. Kompensasi pekerja adalah segala jenis angsuran atau penghargaan yang diberikan kepada perwakilan dan muncul dari bisnis pekerja. Memberikan bayaran adalah salah satu elemen eksekusi MSDM yang terhubung dengan berbagai hadiah individu sebagai imbalan untuk melakukan tugas hierarkis. Kompensasi merupakan pengeluaran utama atas kemampuan atau kerja dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan di abad ke-21. Dalam memberikan kompensasi kepada pekerja, organisasi pada awalnya melakukan eksekusi dengan membuat kerangka evaluasi prestasi yang adil. Framework ini umumnya membuat standar evaluasi bagi setiap perwakilan yang ada. Misalnya mulai dari berapa banyak pekerja yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja, korespondensi dengan spesialis lain, perilaku, informasi pertunjukan, dan lain-lain. Kinerja karyawan yang rendah menjadi salah satu permasalahan yang banyak ditemui di dalam organisasi. Rendahnya kinerja karyawan akan berdampak kurang baik bagi perkembangan organisasi. Hasil penilaian kinerja mempengaruhi kerja karyawan. PT Pertamina biasanya melakukan evaluasi kerja sekali atau 2 kali dalam setahun. Evaluasi kinerja dilakukan setahun sekali itu hanya berlaku untuk staf biasa. Namun, kalau penilaian kinerja dilakukan setahun 2 kali hanya untuk kalangan manajer dan dewan direksi. Hasil penilaian kinerja menjadi dasar pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan seperti promosi, pemberian bonus, kenaikan gaji, penerapan disiplin, pelatihan, dan pemutusan hubungan kerja. Pada PT Pertamina, tujuan pemberian kompensasi berdasarkan teori Yani dan Priyansa adalah 1. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Dengan memberikan kompensasi kepada pekerja, hal ini perlu guna untuk penilaian kinerja di akhir tahun. Dari nilai tersebut dapat dilihat untuk kenaikan upah dan pemberian intensif di tahun berikutnya. 2. Mempertahankan karyawan yang ada. Apabila kompensasi yang diberikan menarik, maka akan membuat para pekerja merasa nyaman bekerja di perusahaan, sehingga dapat mencegah terjadi turnover pekerja. 3. Memperoleh personal yang berkualitas. Apabila ingin mendapatkan pekerja yang bagus dan berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, maka kompensasi yang diberikan kepada pekerja juga harus bagus. 4. Mengikuti aturan hukum. Pada PT Pertamina, memberi kompensasi kepada pekerja dilakukan untuk mengikuti aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sehingga kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja sesuai dengan terdapat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 5. Motivasi. Pemberian kompensasi kepada pekerja, maka hal tersebut dapat memberi motivasi pekerja dalam bekerja sehingga hasil kinerja pekerja dapat meningkat. Masuk ke bab 3, yaitu perbandingan kondisi dan teori. Terdapat beberapa aspek yang terkait dengan pengelolaan kinerja karyawan dan pengukuran kinerja perusahaan secara umum. Berikut perbandingan antar kondisi dan teori yang muncul dalam kasus tersebut. Pengukuran kinerja karyawan. Situasi saat ininya, evaluasi kinerja karyawan dilakukan setahun sekali untuk staf biasa dan 2 kali setahun untuk manajer dan dewan direksi. Hasil dari penilaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan seperti promosi, bonus, kenaikan gaji, dan lainnya. Untuk teorinya, prinsip-prinsip yang mendasari pengukuran kinerja karyawan sesuai dengan teori manajemen kinerja, di mana penilaian dilakukan secara teratur dan berkala untuk memberikan umpan balik yang jelas kepada karyawan serta untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Sistem kompensasi. Situasi saat ini, PT Pertamina menggunakan sistem kompensasi sebagai salah satu cara untuk memotivasi karyawan dan menjaga retensi pegawai.
Kompensasi diberikan sebagai penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan untuk mempertahankan karyawan yang ada, mendapatkan personal yang berkualitas, mengikuti aturan hukum, dan memberi motivasi. Teorinya, prinsip-prinsip kompensasi yang digunakan dalam kasus PT Pertamina sesuai dengan teori motivasi dan manajemen sumber daya manusia. Kompensasi digunakan sebagai alat motivasi yang penting dalam mempertahankan karyawan, meningkatkan kinerja, dan memenuhi persyaratan hukum. Pengukuran kinerja perusahaan. Situasi saat ini. PT Pertamina menggunakan berbagai metode pengukuran kinerja perusahaan, termasuk pengukuran Balance Scorecard dan Human Resource Scorecard. Melalui pengukuran kinerja ini, PT Pertamina berusaha untuk memastikan efisiensi operasional, keselarasan dengan tujuan strategis, dan pertumbuhan berkelanjutan. Pada teorinya, pendekatan pengukuran kinerja perusahaan seperti Balance Scorecard dan Human Resource Scorecard sesuai dengan teori manajemen strategis yang menekankan pentingnya memetakan strategi perusahaan ke dalam indikator kinerja yang terukur dan memonitor pencapaian tujuan secara sistematis. Pengendalian intern. Situasi saat ini. PT Pertamina memiliki sistem pengawasan intern yang melibatkan satuan pengawasan intern untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan. Pengawasan intern ini juga mencakup pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di berbagai bidang. Teorinya, sistem pengawasan intern yang diterapkan oleh PT Pertamina sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas organisasi, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan efektivitas operasional. Dalam perbandingan antara kondisi dan teori yang ada, dapat dilihat bahwa PT Pertamina telah menerapkan beberapa konsep dan prinsip manajemen kinerja dan sumber daya manusia yang relevan dengan teori yang ada. Namun masih terdapat tantangan dan peluang untuk terus meningkatkan sistem pengukuran kinerja, sistem kompensasi, dan pengelolaan kinerja karyawan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dalam manajemen sumber daya manusia. Penerapan sistem manajemen kinerja sumber daya manusia yang komprehensif dapat membantu PT Pertamina untuk meningkatkan kinerja pegawai dan efektivitas organisasi. Kartu skor sumber daya manusia adalah kerangka kerja berharga yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas program dan inisiatif sumber daya manusia. Dengan mengikuti rekomendasi dalam laporan ini, PT Pertamina dapat mengambil langkah maju dalam mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu 4.1 kesimpulan. Sistem pengendalian manajemen memiliki peran penting dalam membantu PT Pertamina mencapai tujuan organisasinya. Implementasi yang baik dari SPM dapat memberikan manfaat yang signifikan seperti penghargaan dan pemantauan yang lebih baik, pengukuran kinerja yang akurat, koordinasi yang efektif, identifikasi resiko dan peluang, serta pengambilan keputusan yang informasional. Namun, implementasi SPM juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi identifikasi resiko, pemantauan kinerja, pengendalian biaya, perencanaan strategis, penyusunan kebijakan, dan kepuasan yang tepat, serta koordinasi antar departemen. Dalam menghadapi tantangan ini, PT Pertamina perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga efektivitas SPM dan memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang efektif, PT Pertamina dapat mengelola operasional perusahaan dengan lebih baik, mengidentifikasi masalah atau celah yang mungkin terjadi, dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan secara efisien. Dengan demikian, SPM menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan PT Pertamina sebagai perusahaan energi yang besar dan kompleks. Beberapa kesimpulan dari penjelasan yang telah dipaparkan. 1. Penilaian kinerja sumber daya manusia di PT Pertamina bisa menggunakan metode Human Resource Scorecard yang didasarkan pada visi dan misi perusahaan dengan menempatkan 4 perspektif KPI serta indikator-indikatornya. 4 perspektif yang dipertimbangkan dalam KPI yaitu Human Resource Efficiency, Human Resource Performance Work System, Human Resource System Alignment, Human Resource Deliverable. Masing-masing indikator dalam tiap perspektif tersebut kemudian dikonfirmasi dengan HRD perusahaan dengan mengeliminasi KPI yang tidak berperan penting untuk menunjang peningkatan kinerja karyawan secara khusus dan peningkatan kinerja perusahaan secara umumnya. 2. Sistem informasi akuntansi piutang yang ditetapkan oleh PT Pertamina PKBL sudah cukup baik karena didukung oleh sistem informasi akuntansi yang sudah terkomputerisasi dan bersifat online dan bersinergi
Di samping itu, dalam sistem pemberian pinjaman kepada mitra sudah terdapat adanya prosedur-prosedur operasional piutang yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana atas keterlambatan laporan keuangan dan kegiatan yang dilaksanakannya. 4.2 Saran. Berdasarkan hasil analisis data di atas, beberapa saran untuk PT Pertamina diantaranya: 1. Sebaiknya PT Pertamina lebih tegas lagi dalam membakukan SOP yang berlaku supaya tidak terjadi penyelewengan dana di luar pinjaman yang diberikan. 2. Sebaiknya PT Pertamina lebih menanamkan nilai-nilai dasar perusahaan yang disingkat dalam 6C, yaitu Clean, Competitive, Confident, Customer Focus, Komersial, dan Capable kepada karyawannya agar kinerja mereka lebih efektif dan terarah. 3. Sebaiknya PT Pertamina dapat merancang keunggulan kinerja organisasi, mendiagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menilai upaya perbaikan kinerja yang ada dan terjadi di dalam perusahaan dan melakukan penilaian kinerja karyawan dengan lebih objektif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sistem pengendalian manajemen dalam PT Pertamina. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.